Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bersama saya Raja Syahroni. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara mudah membuat aplikasi berbasis website menggunakan HTML, CSS, MySQL, dan PHP. Video ini adalah bagian ke-6. Pada video bagian ke-6 ini, kita akan melanjutkan mengenal dan mempraktekkan dasar-dasar CSS. Materi pada video ini adalah bagian dari web design. Adapun referensi materi untuk video ini bisa dilihat di website witrischool.com/css. Nah, ini adalah situs referensi untuk video kali ini. Teman-teman bisa lihat secara lengkap ada di sini. Dan apa yang disampaikan di video hanyalah teori-teori dasar, dan ketika nanti praktek, hanya praktek dasar dari CSS. Lebih lanjutnya teman-teman bisa lihat website witrischool.com/css. Baik teman-teman, kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat script CSS pada HTML. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, CSS memiliki 3 jenis: inline, internal, dan eksternal. Nah, pada praktek yang pertama ini, kita akan mencoba CSS jenis inline, yaitu kita akan menerapkan CSS pada elemen HTML. Baik, kita akan coba langsung praktek. Pertama-tama, teman-teman silakan buka di mana examnya diinstal. Setelah itu, buka folder htdocs. Nah, pada folder htdocs ini, kemarin kita sudah membuat sebuah folder belajar app. Sebelumnya, kita sudah mempraktekkan bagaimana membuat script HTML. Berikutnya, teman-teman buat folder baru, bisa klik new folder, lalu kita buat materi CSS. Oke, setelah itu, pada folder materi CSS ini kita buka, kita buat satu file baru. Teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih teks dokumen. Nah, untuk praktek pertama ini, kita akan membuat script inline CSS. Jadi, teman-teman bisa buat nama filenya inline css.html. Lalu kita enter. Setelah itu, teman-teman klik yes pada dialog ini. Nah, dikarenakan kita sudah menjadikan Notepad++ sebagai editor default untuk HTML, maka ketika kita buat sebuah file HTML, ikonnya langsung menjadi ikon Notepad++. Setelah teman-teman buat, teman-teman double klik, kita akan buka file ini di Notepad++. Nah, sebelumnya kita akan membuat sebuah struktur dasar dari dokumen HTML, teman-teman. Jadi seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari pada materi HTML. Lalu untuk mempermudah kita menjelaskan script yang kita buat sebuah komentar HTML untuk menjelaskan script yang kita buat. Jadi kita akan mencoba inline CSS yang akan diterapkan pada elemen HTML. Setelah itu kita akan mencoba membuat inline CSS pada elemen HTML text. Misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, kita buat di sini komentarnya penerapan inline CSS pada HTML text. Seperti biasa, kita buat judul, lalu kita buat garis memanjang. Setelah itu, kita buat komentar lagi untuk menjelaskan script yang kita buat. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk inline CSS ini, teman-teman, kita menerapkannya di dalam elemen HTML. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman tambahkan atribut style pada elemen HTML. Di sini kita contohkan elemen H1. Nah, dengan menambahkan style ini, elemen H1 ini kita bisa lihat akan berwarna biru. Color ini warna, blue ini biru. Setelah itu dipisahkan dengan titik koma. Lalu ukurannya atau font size itu 20 pixel.
Nah, jadi nanti elemen H1 ini teman-teman warnanya biru, ukuran tulisannya 20 piksel. Berikutnya kita akan mencoba pada elemen P. Ini saya buat komentarnya juga, biar mudah kita menjelaskan skrip yang kita buat. Elemen P pertama, kita buat inline CSS-nya dengan menambahkan atribut style berwarna merah. Nah, jadi nanti paragraf pertama ini berwarna merah, paragraf kedua berwarna hijau, dan paragraf ketiga berwarna hitam. Baik, kita coba simpan. Lalu kita lihat hasilnya di browser. Nah, kita buka di browser folder materi CSS yang sudah kita buat di folder belajar app. Nah, ini filenya teman-teman. Lalu kita coba klik. Nah, ini hasilnya. Jadi, dengan kita menerapkan inline CSS pada HTML text ini, elemen H1 berwarna biru dengan ukuran 20 piksel. Setelah itu, elemen paragraf yang pertama berwarna merah, paragraf kedua berwarna hijau, dan paragraf ketiga berwarna hitam. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba inline CSS pada HTML image. Sebelumnya, teman-teman silahkan buka di mana Xampp diinstal. Lalu kita buka folder htdocs. Lalu kita buka folder belajar app yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, teman-teman buka folder materi CSS. Nah, kita akan menambahkan satu folder untuk gambar. Teman-teman bisa klik new folder. Di sini saya memberikan nama foldernya image. Jadi nanti terserah teman-teman mau buat nama foldernya apa, gambar juga boleh. Tapi di sini saya membuat nama foldernya image. Nah, di folder image ini teman-teman kopikan satu gambar. Gambar yang sama yang kita gunakan pada materi HTML sebelumnya. Nah, gambar inilah yang akan kita gunakan untuk membuat skrip inline CSS pada HTML. Baik teman-teman, silahkan dibuka kembali Notepad++-nya. Misalkan kita tambahkan skrip sebagai berikut. Seperti biasa, kita tambahkan komentar untuk menjelaskan skrip yang kita buat. Jadi kita akan menerapkan inline CSS pada elemen HTML image. Ini judulnya teman-teman seperti biasa. Lalu ada garis panjang ke samping. Berikutnya ada elemen image. Ini dia teman-teman. Nah, kita akan menerapkan inline CSS. Seperti biasa, kita tambahkan atribut style. Sudah kita tambahkan. Lalu ukuran width dan height-nya kita tambahkan di inline CSS. Nah, jadi untuk membuat ukuran lebar 500 piksel dan tinggi 333 piksel di dalam CSS. Setelah itu ada border radius 10 piksel. Nah, border radius ini untuk membuat gambar kita nanti masing-masing sudutnya itu nanti dibuat tumpul dengan radius 10 piksel. Baik, kita coba lihat hasilnya teman-teman. Jangan lupa untuk disimpan. Lalu kita buka browser. Lalu kita refresh. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi gambar yang kita buat itu memiliki lebar 500 piksel, tinggi 333 piksel, dan border radius ini fungsinya untuk menumpulkan gambar sebesar 10 piksel. Baik, untuk berikutnya kita akan menerapkan inline CSS pada table dan form. Kita kembali ke Notepad++ teman-teman. Misalkan kita membuat skrip sebagai berikut. Scroll ke atas. Nah, skrip ini sama dengan skrip sewaktu kita belajar HTML pada video sebelumnya. Jadi seperti biasa kita buat komentar untuk menjelaskan skrip yang kita buat. Berikutnya judul, lalu garis memanjang ke samping. Setelah itu pada elemen H3 teman-teman, kita buat atribut style.
atau disinilah kita terapkan inline CSS-nya. Kita gunakan properti text transform. Text transform nilainya atau value-nya uppercase. Jadi arti dari text transform ini, kita ingin membuat tulisan nanti menjadi kapital atau besar semua. Jadi nanti formulir biodata diri ini nanti ukurannya menjadi besar semua. Berikutnya pada table kita buat atribut style, property border collapse dengan value collapse. Jadi kita buat di sini bagaimana nanti garis pembatas di table itu lebih rapi dan enak dilihat. Itu menggunakan property border collapse dan nilainya adalah collapse. Nanti kita lihat hasilnya. Setelah itu untuk input kita buat atributnya dengan menggunakan atribut style, lebarnya 95%. Jadi nanti kolom input ini hampir memenuhi dari kolom di table. Begitu juga untuk tanggal lahir, untuk nomor telepon, untuk alamat. Nah, yang terakhir kita akan buat nanti tombol simpan dan batalnya itu nanti menjadi ke tengah. Nanti kita akan menggunakan atribut style, lalu inline CSS-nya text align center. Jadi nanti posisi tulisan atau posisi dari tombolnya itu akan ke tengah. Nah, di sini kita buat width-nya 45% dan padding-nya 5 pixel. Jadi padding ini nanti jarak antara tombol dengan batas kolomnya. Begitu juga untuk tombol batal. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan lihat hasilnya di browser. Setelah kita buat scriptnya, jangan lupa disimpan. Lalu kita buka browser. Setelah itu kita refresh. Nah, ini hasilnya teman-teman. Form pada table yang udah kita buat sebelumnya lebih rapi. Lebih rapi dan inputannya juga hampir memenuhi dari kolom. Ini dia. Dan ini tombolnya kita buat ada jarak menggunakan padding. Dan posisinya di tengah menggunakan text align center. Untuk CSS sintak lainnya, teman-teman bisa lihat di website witrischool.com/css. Yang terakhir kita akan mencoba menggunakan elemen div dan span. Baik, kita buka kembali Notepad++-nya. Misalkan kita membuat script sebagai berikut. Nah, ini ada elemen baru, elemen HTML div dan HTML span. Jadi kalau saya lihat elemen ini adalah elemen bantuan, elemen yang membantu kita untuk membuat inline CSS. Seperti biasa, kita buat judul. Setelah itu garis memanjang ke samping. Setelah itu kita buat elemen div. Ini pembukanya, ini penutupnya. Lalu di dalam elemen div ini kita tambahkan atribut style. Lalu ada inline CSS-nya, teman-teman. Ini dia. Jadi nanti dengan menggunakan elemen div ini dan kita menambahkan inline CSS, border 1px, solid, warnanya merah, padding, jarak tulisan dengan pembatas luar 20 pixel, lebarnya 50%. Jadi nanti akan membentuk sebuah kotak dengan garis berwarna merah. Setelah itu kita menggunakan elemen H3. Ini atributnya dan ini inline CSS-nya. Nanti biodata diri Raja Syahroni ini akan berwarna biru. Penjelasan lebih detail teman-teman bisa lihat penjelasan sebelumnya pada video ini. Nah, yang terakhir ada elemen span. Elemen span ini kita gunakan sebagai tempat untuk menampung beberapa kalimat atau deskripsi dari judul biodata diri Raja Syahroni. Jadi nanti tulisan ini teman-teman akan berwarna abu-abu. Jadi seperti itu. Elemen div dan elemen span ini akan banyak digunakan pada saat kita membuat layout aplikasi atau website. Kita coba simpan.
dan kita akan lihat hasilnya. Kita refresh, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia teman-teman. Jadi elemen div ini kita buat tadi 50%. Jadi dari layar itu dia akan mengambil tempat sebanyak 50%. Setelah itu paddingnya 20 pixel. Jadi jarak antara tulisan dan pembatas ini adalah 20 pixel. Tulisan deskripsinya berwarna abu-abu. Dan judul berwarna biru, sesuai dengan CSS inline yang kita buat tadi. Nah, ini masih sintak dasar, sintak umum. Jadi untuk sintak yang lebih lanjut, teman-teman bisa mengeksplor lagi, bisa melihat kembali, dan bisa mencoba yang ada di website witrischool.com/css. Kita cukupkan untuk materi inline CSS, kita akan lanjut pada internal CSS. Insya Allah kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Semoga berkah dan bermanfaat, bisa teman-teman ikuti dan praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.